Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka kasus kredit Sritex. Salah satunya adalah mantan Direktur Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Iwan diduga menyalahgunakan fasilitas kredit bank untuk membayar utang dan membeli aset dengan kerugian negara lebih dari 690 miliar rupiah. PT Sri Rejeki Isman atau Sri kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama perusahaan Iwan Setiawan Lukminto terkait dugaan korupsi dalam pemberian kredit bank kepada PT Sritex. Selain Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto, Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni ex-Dirut Bank DKI Zanudin Mapa serta ex-pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi BJB Diki Sahbadinata. Dalam kasus ini, PT Sritex menerima fasilitas kredit dari 4 bank plat merah, yakni Bank DKI, BJB, Bank Jateng, serta bank sindikasi yang terdiri dari BRI, BNI, dan LPEI. Bank-bank tersebut memberikan kredit lebih dari 3,5 triliun rupiah. Akibat kredit yang tidak terlunasi dari Bank DKI dan Bank BJB, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 692 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut Iwan Setiawan Lukminto menyalahgunakan pemberian kredit dari himpunan bank negara dan bank pemerintah daerah untuk keperluan membayar utang dan membeli aset tidak tepat. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sritex. 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan mulai 21 Mei 2025 di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menilai ada kejanggalan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Pada tahun 2020, PT Sritex mengalami keuntungan besar, namun kemudian merugi habis-habisan pada tahun 2021. Kejaksaan Agung mencatatkan adanya kejanggalan dalam perhitungan laba PT Sri Rejeki Isman atau Sritex pada periode 2020 hingga 2021. Hanya dalam kurun waktu setahun, perusahaan tekstil tersebut dari untung kemudian langsung mengalami kerugian yang sangat signifikan. Penyidik melihat perbandingan keuntungan dan kerugian pada tahun 2020 dan 2021 sangat jauh dan dinilai janggal. Dalam kasus ini, Kejagung menemukan adanya aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex. Perbuatan tersebut membuat negara rugi ratusan miliar rupiah. Adanya kerugian dengan nilai mencapai 1 miliar 08 US dollar atau setara dengan 15,65 triliun rupiah pada tahun 2021. Padahal sebelumnya, pada tahun 2020, PT Sri Rejeki Isman masih mencatat keuntungan sebesar 85,32 US dollar Amerika atau setara dengan 1,24 triliun. Jadi ini ada keganjilan dalam 1 tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan, kemudian tahun berikutnya juga mengalami kerugian yang sangat signifikan. Inilah konsentrasi dari teman-teman penyidik. Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi pemberian kredit bank ini.
Di antaranya Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 Zainuddin Mapa, dan pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Diki Syahbandinata. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wamenaker Immanuel Ebenezer meminta Sritex tetap membayar pesangon menyusul penangkapan Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Noel memastikan pembayaran hak-hak ex buruh PT Sritex harus berjalan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman Sritex untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya. Hal ini menyusul penangkapan Direktur Utama PT Sritex periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex oleh Jampitsus Kejagung. Noel memastikan terkait pelelangan aset perusahaan, perekrutan kembali mantan pekerja, hingga pembayaran hak-hak ex buruh PT Sritex harus terus berjalan. Tapi yang pasti siapapun punya tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dibayarkan ke buruh ya. Tapi kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh Sritex. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit pada PT Sritex, salah satunya Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung juga menggeledah rumah dan apartemen 3 tersangka kasus Sritex. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita total 15 barang bukti berupa barang elektronik dan dokumen. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hari keempat operasi pencarian korban tanah longsor di Trenggalek, Jawa Timur, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 dari 6 korban dalam kondisi meninggal dunia. 2 jenazah korban ditemukan dalam posisi berdekatan di bekas rumah korban pada Kamis sore. Pada saat ditemukan, jenazah masih dalam kondisi utuh dan dapat dikenali. Dari keterangan keluarga dan tetangga, kedua korban adalah Yatemi dan ibunya Mesinem. Kedua korban telah dibawa ke RSUD Sudomo Trenggalek untuk proses identifikasi. Karena kondisi hujan deras dan rawan terjadi longsor susulan, proses pencarian korban lainnya dihentikan sementara. Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih di Papua berujung ricuh. Polisi dan mahasiswa terlibat aksi saling serang dan membuat 1 mobil polisi dibakar massa. Masa Uncen, mahasiswa Uncen aksi penurunan biaya UKT, SPP yang begitu Situasi drastis. memanas hingga terjadi aksi saling dorong dan saling serang antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga di Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua. Dalam aksi demonstrasi ini, mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Itu tuntutan mahasiswa. Sementara itu 3 personel polisi terluka akibat lemparan batu dan 1 mobil truk polisi dibakar massa. Aksi mahasiswa awalnya berjalan damai, namun sempat terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian hingga berujung ricuh. Belum ada mahasiswa dari masa aksi yang diamankan, namun polisi akan melakukan identifikasi untuk aksi yang terjadi, baik untuk pelaku pembakaran mobil truk polisi dan pelemparan batu terhadap personel kepolisian. Total ada 1.700 personel kepolisian dari Polresta Jayapura Kota melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Dengan menggunakan batu dan juga beberapa material lain, mengakibatkan dari kami Polres Jayapura Kota 3 mengalami luka. Saat ini sudah di dalam penanganan Rumah Sakit Bayangkara, sama 1 unit material, 1 unit truk yang dibakar oleh massa. Untuk korban sejauh ini, Komandan, kondisinya sejauh ini? Korban ini dalam penanganan dokter.
yang tadi waktu pas dievakuasi masih dalam sadar. Terus untuk mahasiswa sendiri berapa yang diamankan? Untuk saat ini mahasiswa belum ada yang diamankan. Belum ada. Sambil nanti dilakukan identifikasi dengan dokumentasi yang sudah kami peroleh, yang sudah kami ambil pada saat aksi penyerangan kepada petugas.